warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini kita akan membahas 3 submateri esensial kita. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep sosiologi, yang kedua tentang objek sosiologi, yang ketiga ciri-ciri sosiologi. Nah, sebelumnya apakah pernah mendengar kata-kata sosiologi? Apa sih yang dipelajari dalam sosiologi itu? Nah, berikut penjelasannya. Sosiologi itu terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama socius dan yang kedua logos. Socius ini berasal dari bahasa Latin yang artinya teman atau masyarakat. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan atau hubungan pertemanan. Siapa sih yang mencetuskan istilah sosiologi? Ada yang tahu? Istilah sosiologi itu pertama kali digunakan oleh seorang ahli filsafat Prancis yang bernama Auguste Comte. Nah, dia ini dikenal sebagai bapak sosiologi. Apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi esensial yang kedua, yaitu objek sosiologi. Nah, kira-kira apa sih objek kajian ilmu sosiologi? Ada yang tahu? Objek kajian ilmu sosiologi itu adalah masyarakat. Sebagai sebuah ilmu, objek kajian sosiologi itu ada 2, yaitu yang pertama, objek material, yang kedua, objek formal. Objek material adalah manusia itu sendiri, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Sedangkan objek formal adalah memandang hubungan antar manusia itu sendiri serta proses yang ditimbulkannya dalam masyarakat sehingga membentuk struktur sosial. Nah, sampai di situ paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke materi subesensial yang ketiga, yaitu ciri-ciri sosiologi. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai sebuah ilmu memiliki 4 sifat. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Apa maksudnya? Sosiologi sebagai ilmu yang bersifat empiris artinya bahwa sosiologi itu tidak spekulatif dan menggunakan akal sehat, dan hasil kajiannya menggunakan hasil dari observasi. Sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis artinya bahwa sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi dan hasil kajiannya disusun secara logis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat kumulatif artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori lama yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Sedangkan sosiologi sebagai sebuah ilmu yang bersifat non-etis artinya sosiologi itu tidak memandang baik buruk suatu fakta, tetapi dia menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Jadi, itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas mengomentari atau menilai baik buruknya tingkah laku sosial masyarakat. Nah, gimana? Apakah sudah paham? Semoga dari video pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik ya. Sampai berjumpa di next video berikutnya.